Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abi Putra Nugroho dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 dengan 3 digit minggu terakhir 0711 dari praktikum kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan tentang materi kontrol PID motor DC dengan Simulink. Ini sama kayak sebelumnya, cuma yang kali ini ada ditambahin sedikit fitur. Nah, ya untuk yang kita pernah bahas apa itu PWM, sama seperti sebelumnya. PWM itu adalah pulse width modulation atau teknik untuk mengatur kecepatan motor dengan memanipulasi lebar pulsa sinyal digital untuk mengatur duty cycle itu sendiri. Kemudian encoder 2 pin itu apa sih? Nah, encoder 2 pin adalah sensor untuk membaca putaran motor. 2 pin PSA dan B digunakan untuk mendeteksi arah dan posisi kecepatan secara akurat. Kemudian di kesempatan kali ini kita menggunakan Simulink dengan fungsi MATLAB Function NaN to Zero. Fungsinya adalah untuk memastikan sistem tetap stabil dengan mengubah nilai not number atau NaN yang mungkin muncul saat ini inisialisasi menjadi angka 0. Nah, kemudian kita juga harus tahu apa itu optimasi controller. Di sini tuh ada saturation, integral anti-wind up, dan PID. Ini sebenarnya sama kayak video sebelumnya, kita udah bahas tentang apa itu saturation, integral anti-wind up, dan PID itu sudah dari lama kita sudah bahas. Nah, kita flashback lagi, saturation adalah untuk membatasi output controller agar tidak melebihi batas fisik perangkat keras, misal tegangan maksimal motor. Kemudian integral anti-wind up, mekanisme untuk mencegah akumulasi error pada komponen integral ketika output mencapai batas jenuh atau saturation, sehingga sistem lebih cepat pulih dari overshoot. Kemudian PID atau Proportional Integral Derivative, gabungan aksi kontrol berdasarkan error saat ini. P, akumulasi error I, dan prediksi perubahan error D. Nah, untuk percobaan pertama ini kita akan menambahkan fitur untuk PID Speed Control. Tujuannya untuk mengontrol kecepatan putaran motor RPM agar sesuai dengan set point. Nah, blok diagram yang kita tambahkan di sini ada input set point speed, blok PID controller, blok motor DC plan, kemudian feedback dari kecepatannya, kemudian parameter yang diamati adalah grafik perbandingan set point atau SP dengan speed yang aslinya. Nah, aku udah bikin buat ini, kita buka langsung buat Simulink ya MATLAB. Nah, ini merupakan rangkaian yang udah aku bikin ya teman-teman. Sebenarnya buat yang percobaan 1 dan percobaan 2 tuh perubahannya hanya di sini saja. Untuk percobaan yang pertama itu kita buat di sininya itu speed, dan percobaan yang kedua itu di sininya adalah ENC. Nah, ini untuk percobaan yang kedua, tinggal gue di sini aja. Nah, kita lihat dulu di sini. Di sini kita bikin dari awal, kita copy dulu nih untuk fotonya. Ini kita buat ini foto. Jangan lupa untuk penamaannya juga jangan sampai salah. Kemudian kita copy ini scope-nya, kita percepat. Nah, yang di sini kita ubah dari plus plus menjadi plus minus. Terus setelah itu kita bisa bawa lagi fotonya, kita copy lagi fotonya, kemudian kita ubah fotonya menjadi error. Terus kemudian kita bawa ini lagi penjumlahan, tapi yang kali ini adalah kali. Kemudian kita bawa konstan dan value-nya ya teman-teman. Di sini maaf kecepatan. Nah, di sini kita jangan lupa buat yang penting tadi adalah MATLAB function. Nah, kita pencet adalah fungsinya, maaf teman-teman karena emang aplikasinya sangat berat. Terus kita masukkan di sini. Ini masih kosong ya teman-teman. Kita bisa kopikan uh, programnya seperti ini. Sebentar. Nah, ini adalah fungsinya. Fungsi Y sama dengan none to zero. Ini untuk code-nya. Ini tuh buat node-nya aja. Nah, if is none U, Y sama dengan 0, else Y sama dengan U. Nih, keterangannya tuh none to zero untuk mengubah nilai none menjadi 0. Y sama dengan none to zero U. Jika U sama dengan none, maka Y sama dengan 0. Jika U sama dengan angka normal, maka Y dengan U. Nah, kemudian kita lanjutin lagi. Di sini kita kasih delay, kita sambungin ke none to zero-nya. Kemudian kita pakai zoom lagi buat pertambahannya teman-teman.
Di sini kita buat dulu nilai zoomnya. Ini di sini plus plus ya teman-teman. Ini kita copy lagi, kita ubah ke sini menjadi plus aja, plus minus. Nah, di sini kita bawa lagi gotonya, di sini ada delta time, kita sambungin yang tadi nanti 0 ke zoom 7. Zoomnya, kemudian kita sambungin goto delta time ke kali, terus sambungin ke delay di sini. Terus kita masukin ke ini, tambah-tambahan. Feedbacknya ya, kinetic slope. Nah, cepat. Nah, di sini kita pakai PID. Nih, ini yang tadi aku udah bikin ya teman-teman. Buat delaynya tuh 0,5, saturationnya tadi ini. Nah, itu 0,5 semua. Itu buat grafik dari P, I, sama D, teman-teman. Kita buat value-nya, kita konekkan di sini menjadi KP atau konstanta P, nilai dari P atau proporsionalnya. Kemudian untuk yang feed control itu sebenarnya tinggal disambung-sambungin aja ya teman-teman. Nih, di sini diubah menjadi kali dan bagi. Kemudian dikasih delta time. Kemudian ini KP dikali dari ini, dari SP speednya kita copy, terus nanti KI-nya sama D-nya. Ini sama ya, dikali semua. Kita ubah di sini proporsional, di sini integral dan derivatif. Terus kita masukin goal lah teman-teman. Buat lihat hasilnya. Nah, di sini tuh kita zoom, kita tambahin semua hasilnya menjadi satu biar bisa scope. Terus kita jangan lupa buat feedback karena ini yang paling penting, karena ini merupakan rangkaian proses. Nah, kita udah bikin yang pertama nih kayak gini ya teman-teman. Kita bisa lihat rangkaiannya. Terus kita bisa lihat hasil grafiknya teman-teman. Aku udah bikin hasil grafiknya di sini. Ini grafiknya, motornya jalannya lumayan pelan, tapi itu bisa diatur ya teman-teman. Di sini ada nilai yang tadi KI, KP, KD sama poinnya. Nah, kita bisa lihat dari hasil scope-nya. Sini speed dari motornya, maaf buram teman-teman. Nah, ini sesuai banget sama set point-nya. Nih, ada saturation-nya gini teman-teman. Ini buat yang pertemuan yang pertama. Nah, buat yang pertemuan kedua sama kayak tadi yang udah aku jelasin teman-teman. Kalau percobaan kedua itu cuma mengubah dari yang awalnya ENC, awalnya speed menjadi ENC, menjadi kontrol posisinya. Nih, kan awalnya speed di sini teman. Terus kita ubah jadi ENC. Kita pilih ENC. Nah, sudah. Terus hasilnya tuh ya hampir sama, cuma sekarang kita bisa tahu dari kontrol posisinya. Untuk putarannya masih sama teman-teman, karena kita cuma mau melihat hasil scope-nya aja. Nih, masih sama kayak set point-nya. Bisa lihat, jadi bagus ya. Bisa cepat lah buat ke set point-nya. Nah, Nah, ini buat percobaan kedua tuh sebenarnya tujuannya tuh mengontrol posisi sudut motor atau encoder atau berhenti tepat pada posisi yang diinginkan. Perbedaan utamanya itu feedback yang digunakan adalah data posisi dari encoder bukan lagi kecepatan, menghindari overshoot lebih
berlebih agar posisi motor tidak lewat dari target. Emang sebenarnya itu lebih baik buat kontrol menggunakan encoder ini ya teman-teman, karena kita tuh basisnya by data posisinya bukan kecepatan. Kalau kecepatan kan nilainya fluktuatif dan berubah-ubah. Kalau posisi kan pasti. Nah, mungkin sekian dari video saya. Maaf jika ada salah kata. Kita ketemu sampai ke pertemuan selanjutnya. Terima kasih.